Ya, halo. Nah, tugas tugas lagi ya. Ini video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari tugas kuliah. Oh maaf, ada gangguan. Nah, tugas kuliah dengan mata kuliah pengantar teknologi game. Dengan saya sendiri, Ridwan, NPM 5641492, kelas 3E12, dengan jurusan Teknik Informatika, kuliah di Universitas Gunadarma udah pasti. Nah, kali ini kita membahas tentang apa ya? Oke, next. Nah, topik pembahasan kali ini itu tentang user interface pada game komputer. Nah, dimana user interface itu yang kita ketahui, user pemakai interface itu tatap muka untuk si pemakai pada game komputer udah pasti. Nah, pembahasan kedua itu ada penampilan grafik skin pada komputer. Penampilan itu pasti tentang ini aneh nih, penampilan sama grafik. Dua kata yang sama artinya. Nah, di grafik ini ada 2 poin, yaitu visibility dan level of detail. Nah, langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama, user interface pada game komputer. Desain antarmuka atau interface dalam aplikasi komputer yaitu suatu rancangan dari sebuah aplikasi atau software, mobile device, website, maupun games yang fokus pada pengalaman antara pengguna aplikasi tersebut. Nah, desain antarmuka atau interface berfungsi untuk memudahkan pemakai dalam menggunakan aplikasi komputer maupun device lain secara efektif dan efisien. Nah, terus terdapat sebuah teori mengenai desain user interface game oleh Erik Fagerholt dan Magnus Lorentzon dari Chalmers University of Technology yang berjudul Beyond the HUD User Interface for Increased Player Immersion in FPS Games. Mereka memperkenalkan istilah untuk berbagai jenis interface atau elemen tergantung pada bagaimana terkait dengan narasi dan geometri permainan tersebut. Nah, ini di dalam si Erik Fagerholt dan Magnus Lorentzon itu mempunyai teori kalau di sebuah game ada beberapa jenis interface atau elemen. Nah, itu tergantung dari game-gamenya tersebut apa aja. Kita lihat. Nah, yang pertama diegetik. Nah, ini nggak tahu nih gue spell gimana, diegetik atau diegetik, terserah deh. Ntar gue cari tahu. Desain antarmuka yang termasuk dalam permainan game, yaitu yang dapat dilihat dan didengar oleh karakter dalam permainan. Nah, yang dimaksud pada antarmuka diegetik ini segala sesuatu yang terlihat terkecuali elemen-elemen non-diegetik seperti HUD, kursor, atau informasi dari komputer. Nah, contoh interface dalam game Dead Space yang gambar kedua itu dia pakai full diegetik. Nah, gambar pertama itu Assassin's Creed. Dead Space no. Nah, elemen user interface yang diegetik ada dalam dunia permainan fiksi dan geometris,
sehingga pemain dan avatar dapat berinteraksi dengan mereka melalui visual, audible, atau haptic. Elemen UI bukan Universitas Indonesia tapi user interface ya. Nah, elemen UI diegetik yang dieksekusi dengan baik dapat meningkatkan pengalaman narasi untuk pemain, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan terintegrasi. Salah satu game yang mengimplementasikan elemen diegetik adalah Assassin's Creed. Nah, kalau kalian pernah main Assassin's Creed, nah pasti banyak ini kan, jalan ceritanya gitu yang udah diatur. Nah itu yang dimaksud diegetik. Jadi kita kalau nggak tahu jalan nih ya, di Assassin's Creed biasanya kan ada kemampuan tambahan gitu ya dari game tersebut. Kalau nggak tahu jalan kita tinggal mencet tombol apa gitu, saya lupa. Jadi nanti dikasih tahu jalan sendiri, jalan yang harus kita lalui. Anjas. Ya pokoknya gitu deh. Kita cuma bisa ngikutin alur narasi dari game tersebut. Oke, next. Nah, tadi diegetik, sekarang non diegetik. Nah, kalau menurut gue nih ya, kalau non diegetik itu jarang pakai narasi, alias kita bisa bebas mau ngapain aja di game itu. Bukan bebas mau ngapain aja, maksudnya ending dari game tersebut tergantung kitanya. Contohnya nih kayak game World of Warcraft, terus Dota, segala macam lah yang sejenis kayak gitu. Nah itu kan nggak pakai narasi kan ya, jadi bebas kita mau ngapain aja. Pokoknya intinya kayak gitu dah kalau menurut gue. Nggak tahu deh menurut kalian gimana. Next ya, spatial. Nah, elemen spatial adalah komponen yang divisualisasikan dalam dunia permainan tetapi bukan bagian dari dunia permainan. Iya loh. Karakter permainan juga menyadari komponen spasial, misalnya adanya aura, cakra di sekitar karakter di game real time strategi atau RTS. Terus spatial digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemain tanpa disadari. Walaupun informasi yang bukan merupakan bagian dari alur cerita, informasi ini disediakan di lokasi di mana pemain difokuskan dan mengurai kekacauan di layar. Contohnya adalah cakra atau aura pada game Warcraft 3 mengindikasikan efek permainan yang saat ini menunjukkan di tempat dan di kisaran di mana karakter berada atau akan melakukan efek khusus. Terus adanya cakra tersebut membantu pemain untuk mengetahui di mana letak karakter dibanding tanpa menggunakan cakra, atau sehingga pemain harus memilih satu persatu karakter untuk mengetahui karakter yang sesungguhnya. Contoh lain icon muncul di atas kepala karakter dalam game The Sims. Spatial itu kayak fitur tambahan dari game tersebut biar memudahkan si pemain untuk mengetahui karakter yang lain berada, untuk menandakan karakter satu dengan yang lainnya gitulah. Gitu deh pokoknya. Oke, next. Ini keempat, ada meta. Elemen UI tidak selamanya sesuai dalam geometri dari dunia permainan. Mereka masih dapat mempertahankan narasi permainan tapi duduk di hub plane 2 dimensi. Disebut elemen meta. Itu
Elemen meta UI bisa disulit untuk dipakai dalam permainan tanpa unsur narasi yang kuat seperti olahraga atau permainan balap. Dalam Need for Speed Hot Pursuit masih dapat terasa bahwa speedometer di HUD 2 dimensi adalah meta karena karakter pemain sopir akan tahu berapa kecepatan mobil melaju dan untuk itu membentuk bagian dari narasi tersebut. Elemen HUD lainnya seperti posisi trek dapat lebih sulit dipakai. Nah nih contohnya tuh, jadi speedometernya tuh termasuk elemen meta. Speedometer, terus peta GPS yang ada di sebelah kiri bawah tuh, itu termasuk elemen meta. Sama misalkan posisi balapan gitu tuh, posisi 3 dari 7 itu juga termasuk elemen meta. Yang kayak gitu-gitu elemen meta disebutnya. Nah udah ngerti kan? Oke, next. Wah, ini udah masuk ke penampilan grafik skin pada komputer. Nah, kita pertama bahas tentang visibility. Visibility merupakan tampilan grafik skin game untuk komputer, yaitu mengenai bagaimana caranya sebuah game agar terlihat menarik oleh user dan berkualitas sehingga user menikmati game tersebut. Nah, jadi di sini kita bahas tentang gimana sih game itu bakalan menarik. Nah, biasa kita tarik sama grafiknya. Kayak misalkan tampilan dari karakternya. Aduh, gangguan lagi. Sorry. Nah, jadi apa tuh? Oh ya. Jadi visibility itu tampilan dari sebuah game tersebut. Misalkan kita kan bisa ngebedainnya dari game PS2 sama game PS3. Pasti lebih bagus tampilan dari game PS3. Nah, itu disebut visibility. Nah, di sini kan untuk mengenai bagaimana caranya sebuah game agar terlihat menarik oleh user berkualitas. Nah, semakin canggih dari peralatan untuk membuat game tersebut, semakin bagus tampilan dari game tersebut. Misalkan game PES Pro Evolution Soccer kan, tampilan orang-orangnya semakin terlihat nyata kan ya, dari tahun ke tahun. Dari game PS2 dan game PS3 orangnya makin terlihat nyata, kayak semakin real terlihat. Nah, itu tergantung dari alat yang dipakai. Nah, pada sebuah video game terdapat istilah skin 2,5 dimensi. Nah, ini untuk informasi tambahan, ternyata ada 2,5 dimensi. Nggak beda jauh sama dari yang 2 dimensi, hanya saja ada beberapa fitur tambahan seperti efek cahaya, bayangan, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, teori 2,5 dimensi ini bisa juga disebut dengan pseudo 3D. Sedangkan istilah game lebih dikenal dengan isometric, diametric, atau trimetric projection. Oke. Nah, tambah lagi. Di game tipe ini ada 2 tipe pemodelan, yaitu next. Ini 3 dimensi objek. Nantinya akan dijadikan sebagai karakter utama, bangunan, dan objek dan sebagainya. Biasanya dibuat menggunakan program seperti 3ds Max, Maya, Hash, dan Blender. Nah, yang gue tahu kebanyakan yang pakai untuk kaum awam itu 3ds Max sama Blender banyak. Tapi kalau Blender itu terlalu berat. Kalau punya PC nggak apa-apa, kalau misalkan pakai laptop berat banget. Kalau PC juga ya baterainya habis lagi. Bentar. Oke, lanjut.
Blender disarankan kalau mau pakai Blender disaranin ya pakai PC personal komputer, jangan pakai laptop. Itu untuk informasi tambahan aja. Oke, next. Dua dimensi grafik biasanya kalau pada game itu apa ya, sebagai latar belakang aja tuh, latar belakang kayak di game Super Mario itu yang atas gue nggak tahu tuh game apa, gue ngambil di Google asal aja. Nah kalau Super Mario ini kan si Mario nya sendiri tuh udah agak-agak 3D atau yang bisa dibilang 2,5 dimensi, sama musuhnya juga yang batu-batunya juga 2,5 dimensi. Soalnya dia kalau menurut gua udah ada bayangan, efek bayangan segala macam ya. Nah yang 2 dimensi di sini itu kayak langit, rumput sama tanahnya tuh, itu 2 dimensi banget. Nah udah ngerti kan? Oke, next. Nah ini masuk ke level of detail. Pada komputer grafis, akuntansi untuk tingkat detail melibatkan menurunkan kompleksitas representasi objek 3D seperti bergerak menjauh. Ini level of detail, seberapa detail dari objek tersebut di gamenya, seberapa kompleks objek tersebut dibuat pada game tersebut. Nah, tingkat teknik detail meningkatkan efisiensi render dengan mengurangi beban kerja pada tahap pipa grafis. Semakin detail, jadi gini menurut gue, semakin detail lo buat objek tersebut, semakin berat ngerendernya. Kalau gue bilang ya, semakin berat buat ngerendernya. Oke, buat ini nih, arus air di sungai gitu, semakin detail semakin oke lah. Tapi kalau ngerendernya semakin berat banget untuk, apalagi untuk PC yang standar. Kalau mau bikin gini mah ada PC tersendiri ya. Nah itu yang dibilang level of detail. Oke, next. Udah habis. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Bye bye.